Nah, kita akan masuk kepada bahasan yang pertama, yaitu apa sih sistem tersebut? Sistem biasanya kita kenal dengan sekumpulan elemen-elemen yang bekerja sama guna mencapai suatu tujuan tertentu. Contoh-contoh dari sistem itu sendiri seperti sistem lalu lintas, sistem ekonomi, juga sistem manufaktur. Nah, untuk itu kita harus tahu apa itu elemen-elemen dalam suatu sistem. Elemen-elemen dalam suatu sistem ini akan mendefinisikan mulai dari apa, bagaimana, di mana, siapa, dan juga kapan entity ini akan diproses dalam suatu sistem. Nah, model-model atau elemen-elemen ini akan berhubungan satu sama lain dan akan bekerja sama guna mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, untuk itu kita perlu tahu apa saja elemen-elemen yang terdapat pada suatu sistem tersebut. Nah, mari kita bahas lebih lanjut mengenai elemen tersebut. Elemen yang paling penting yaitu yang pertama, yaitu entity. Entity ini sendiri merupakan suatu objek ataupun item yang nantinya akan diproses ataupun diolah dalam suatu sistem. Sebagai contoh, entity pada bengkel motor yaitu merupakan motor yang nantinya akan diservis. Lalu yang kedua terdapat activity atau aktivitas. Nah, dalam aktivitas ini merupakan sekumpulan kegiatan yang nantinya akan dilakukan untuk memproses suatu entity, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dalam aktivitas ini terbagi menjadi tiga. Tiga diantaranya yaitu entity processing, resource movement, dan juga resource adjustment, maintenance, and repair. Nah, lalu yang ketiga, terdapat elemen resource. Elemen ini merupakan pelaku yang nantinya akan melayani suatu entity tersebut, baik itu dalam bentuk manusia maupun mesin. Sebagai contoh yang tadi, dalam bengkel motor, maka yang akan menjadi resources merupakan mekanik yang nantinya akan menservis motor tersebut, dan juga mesin-mesin yang akan digunakan untuk menservis motor tersebut. Nah, lalu elemen selanjutnya terdapat elemen kontrol, atau sering disebut dengan kata lain juga sebagai SOP atau Standard Operation Procedure, yang dimana SOP ini sendiri nantinya akan berguna untuk merapikan atau menertibkan sistem tersebut, sehingga sistem tersebut akan berjalan secara lancar dan juga secara baik. Lalu, elemen yang terakhir terdapat variabel. Variabel ini sendiri merupakan suatu informasi guna mencerminkan seberapa banyak karakteristik entity dalam suatu sistem, baik itu secara nilai kuantitatif ataupun nilai kualitatif. Nah, dalam suatu sistem tentu kita tidak lepas dari yang namanya teori antrian. Nah, teori antrian ini sendiri merupakan suatu garis tunggu pelanggan yang memerlukan pelayanan pada suatu sistem yang ada. Nah, pada teori antrian ini memiliki 3 komponen dasar, yaitu terdapat kedatangan, pelayanan, dan juga pembayaran. Seperti contohnya studi kasus yang sebelumnya kita bahas, yaitu mengenai bengkel motor. Nah, untuk bengkel motor ini sendiri, untuk yang tahap pertama itu terdapat kedatangan, yang dimana pelanggan datang membawa motor yang akan diservis. Lalu yang kedua, motor tersebut akan diservis oleh mekanik dengan menggunakan peralatan dan mesin yang dapat menunjang servis motor tersebut. Lalu setelah selesai proses tersebut, maka pelanggan akan melakukan pembayaran sesuai dengan jasa yang digunakan. Nah, untuk bahasan selanjutnya yaitu mengenai simulasi. Simulasi ini sendiri merupakan suatu tiruan dari sistem dinamis dengan menggunakan komputer untuk mengevaluasi dan meningkatkan performansi sistem yang sudah ada. Nah, untuk simulasi yang kita gunakan yaitu menggunakan software, suatu software. Nah, software ini disebut juga dengan arena. Dengan menggunakan arena, kita dapat membuat dan membangun berbagai macam model eksperimen dengan menggunakan modul-modul yang modul-modul tersebut dapat mempresentasikan berbagai macam logika ataupun proses. Nah, dengan menggunakan konektor, maka modul-modul tersebut dapat terhubung dengan baik dan juga kita sebagai pembuat model dapat menentukan aliran entitinya.
selama modul-modul itu bertindak secara relatif, flow, waktu, dan juga ketepatan representasi dari setiap modul-modul yang ada itu dapat diukur dari kita sebagai pembuat model tersebut. Dan juga hasil dari pemodelan ini seperti bentuk statistiknya ataupun jumlah entitinya dan lain sebagainya itu dapat kita rekam dan lalu dihasilkan menjadi hasil analisis dalam bentuk laporan. Nah, maka dari itu dengan adanya software Arena, dengan kita menggunakannya software Arena ini sendiri, kita dapat memecahkan berbagai permasalahan yang terdapat dalam sistem, ataupun kita dapat melakukan pemodelan ulang suatu sistem tanpa merusak ataupun mengotak-atik sistem pada kehidupan nyata.